Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Bu, ajari aku mengerjakan PR matematika ini. Aku belum paham caranya, ujar Sagara, sembari menyodorkan buku tugas matematikanya pada sang ibu Kinara. Memangnya kamu tidak memperhatikan penjelasan gurumu? Mengerjakan PR saja tidak bisa, sungut sang ayah, Bayu, yang tengah asik dengan Gemon di ponselnya. Kenapa Mas membentak Saga? Kalau Mas tidak mau mengajarinya ya sudah, tidak usah bicara kasar begitu. Memangnya salahku di mana? Aku hanya ingin anakmu ini lebih memperhatikan pelajaran di sekolahnya. Apalagi ini semester akhir. Sagara sayang, kamu ke kamar dulu ya nak, nanti ibu susul, ucap sang ibu. Bocah laki-laki itu mengangguk paham. Mas bisa nggak sih panggil namanya Saga, Gara atau apalah. Aku kurang suka kalau Mas selalu memanggilnya dengan sebutan anakmu. Dia memang bukan anak kandungku kok. Ya, Sagara memang bukan anak kandung Mas. Tapi apa Mas lupa janji Mas dulu sebelum lamarku? Mas bilang mau menyayangi Sagara seperti anak Mas sendiri bukan? Sagara itu anaknya si Bas. Setiap kali aku memandang wajah anak itu, yang kurasakan hanyalah rasa sakit hati dan dendam. Baskara ya Baskara, Sagara ya Sagara. Sampai kapan Mas akan menjadikan Saga sebagai pelampiasan dendammu yang tidak masuk akal itu? Tidak masuk akal kamu bilang? Bas sudah merusak hubungan kita. Dan bodohnya kamu lebih memilih laki-laki itu. Hal-hal kecil yang kita bahas selalu saja berakhir dengan pertengkaran. Aku capek Mas, aku lelah. Kalau saja dulu kamu tidak tergoda rayuannya, mungkin saat ini kita sudah bersama tanpa ada anakmu itu. Saat kamu mendekatiku dulu, kamu begitu baik dan perhatian pada aku juga pada Saga. Kenapa sekarang kamu berubah? Aku tidak pernah berubah, aku hanya tidak menyukai Sagara, itu saja. Kalau kamu memang tidak menyukai Sagara, kenapa kamu mendekatiku? Kamu tahu kan, aku menyukaimu sejak kita duduk di bangku kelas SMA. Tapi setelah kedatangan siswa baru itu, kamu mulai mengabaikanku. Apa kamu pernah sekali saja mengungkapkan perasaanmu padaku? Bagaimana aku bisa tahu kalau kamu menyukaiku? Kamu siswa populer di sekolah, mendekatimu saja tidak berani, apalagi mengungkapkan perasaanku. Itulah kelemahanmu, kamu terlalu penakut pada perempuan. Ya, aku memang penakut, dan kamu terlalu pemberani pada laki-laki, hingga kamu tidak tahu di mana batasannya. Kalau kamu tahu batas, kamu tidak mungkin hamil di luar nikah dan melahirkan anak haram itu. Cukup Mas, jangan pernah mengucapkan kalimat itu. Bagaimana jika Sagara mendengarnya? Kenyataannya memang begitu. Suatu saat nanti dia akan tahu jika dirinya dilahirkan di luar nikah. Astaga, malam-malam begini apa yang kalian ributkan? Ucap ibu. Mertua Kinara yang baru saja memasuki ruang tamu. Mas Bayu selalu saja mengungkit masa laluku, Bu. Justru Nara yang selalu membesar-besarkan masalah, bantah Bayu. Kamu ini seharusnya tahu diri. Bayu masih lajang, sudah untung anakmu mau menikahimu. Yang sudah janda sudah beranak satu pula. Sekarang aku tanya sama kamu Mas, apa kamu menyesal menikahiku? Tanya Kinara. Sudah malam, aku mau tidur. Sumber masalah di antara kalian berdua itu hanyalah Sagara. Si anak haram itu, sudahlah titipkan saja dia pada ayah dan ibumu. Ibu jamin hidup kalian akan tenang. Perempuan yang baru saja memasuki ruangan itu bernama Sally. Dia adalah ibu kandung Bayu. Ia tinggal persis di sebelah rumah Kinara. Sally seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Alden dan Kinara. Tak jarang dialah yang menjadi pemicu pertengkaran di antara keduanya. Awalnya Sally menentang keras hubungan Bayu dan Kinara, namun karena Bayu mengancam ingin mengakhiri hidupnya, membuat sang ibu terpaksa meluluskan permintaannya. Maaf Bu, aku tidak bisa berpisah dengan Saga. Lagi pula belakangan ini, ayah sering sakit-sakitan. Ibu sudah lelah merawat dan mengurusnya. Ibu tidak akan mampu jika masih harus merawat Sagara, papar Kinara. Apa sih yang dilihat Bayu dari perempuan keras kepala sepertimu? Gerutu sang ibu kesal, ia pun lantas meninggalkan ruangan tersebut. Saga sayang, kamu kenapa nak? Ibu, anak haram itu apa? Tanya Sagara. Dari mana Saga mendengar kata itu? Tadi ayah yang mengatakannya. Astaga, jangan-jangan Saga mendengar semua obrolan kami. Anak haram itu apa Bu? Bocah laki-laki berusia 7 tahun itu mengulangi pertanyaannya. Oh ya, mana PR yang mau kamu tanyakan tadi? Ini Bu,
Ini mudah saja kok sayang, pembilang dikalikan dengan pembilang, dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Tadi Bu Guru tidak menjelaskannya pada kami. Ya sudah, kamu kerjakan dulu PR-mu, Ibu temani sampai kamu selesai. Terima kasih Bu, Ibu memang ibu yang terbaik di dunia, ucap Sagara. Setengah jam kemudian, saudara sudah selesai. Sagara sudah selesai mengerjakan PR matematikanya. Masih ada PR lain? Tidak Bu, hari ini Ibu Guru hanya memberikan kami PR matematika saja. Ya sudah, sekarang kamu tidur, besok masuk sekolah. Bu, ya nak, malam ini Ibu tidur di sini saja. Memangnya kenapa? Aku kangen ingin dipeluk sama Ibu. Setelah kita tinggal di rumah ini, Ibu tidak pernah lagi tidur bersamaku. Maafkan Ibu sayang, bukannya Ibu tidak mau. Tujuan Ibu tidur terpisah denganmu adalah agar kamu bisa mandiri. Kamu ini kan laki-laki. Kamu harus menjadi anak yang kuat. Begitu ya? Ya sudah, aku tidur sendiri saja. Aku kan anak pemberani. Nah, ini baru anak Ibu. Selamat malam, Bu. Sekali lagi Saga mendaratkan sebuah kecupan lembut di pipiku. Sebelum bocah itu naik ke atas tempat tidurnya. Selamat malam sayang, mimpi indah ya. Kinara mematikan lampu kamar Sagara. Kinara duduk di tepi ranjang, dipandanginya wajah Bayu yang sudah terbuai di alam mimpinya. Bayu, sosok suami kedua yang diharapkan bisa menjadi penyembuh bagi hatinya yang pernah terluka. Namun sepertinya hal itu hanya sebatas harapan. Keesokan paginya, 2 hari lagi hari Saga berulang tahun. Aku berencana mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah ini. Boleh kan, Mas? Ucap Kinara sesaat setelah Sagara pamit berangkat ke sekolahnya. Ia sengaja tak membahasnya di meja makan, lantaran tidak ingin Saga mendengar perdebatan di antara keduanya. Terserah kamu mau adain pesta atau apapun itu, asalkan jangan menggunakan uangku. Mas, sampai kapan kamu akan membenci Saga? Di mana sikap manis yang dulu kamu tunjukkan saat mendekatiku? Aku berangkat dulu, mungkin nanti lembur. Ucap Bayu seraya beranjak dari tempat duduknya. Aku belum selesai bicara. Mas. Bayu meraih kunci sepeda motornya lalu meninggalkan ruang tamu. Sampai kapan kamu akan membenci Saga? Mas. Lirik Kinara. Nara masuk ke dalam kamarnya lalu mengambil dompet miliknya. Di dalam dompetnya hanya tersisa 5 lembar uang pecahan 100.000. Masih tanggal 20, sedangkan uang belanja itu harus cukup hingga akhir bulan sebelum Bayu menerima gajinya. Bayu sendiri kini bekerja di sebuah kantor logistik. Gajinya setiap bulan lebih dari 4 juta rupiah, namun Kinara hanya menerima separuhnya saja. 1 juta ia berikan pada sang ibu, sementara sisanya tabung untuk membeli mobil, meskipun ia tak pernah tahu di bank mana Bayu menyimpan uangnya dan berapa banyak jumlahnya. Kinara termenung, ia tahu uang itu tidak akan cukup jika kugunakan untuk merayakan ulang tahun Sagara. Namun tak sampai hati jika harus meniadakan acara pesta ulang tahun itu. Apalagi pesta itu pernah ia janjikan saat putra semata wayangnya itu menjadi juara kelas pada semester lalu. Tiba-tiba pandangan Kinara tertuju pada cincin emas yang melingkar di jari manisnya. Bukan, cincin itu bukanlah cincin pertunangan ataupun pernikahannya dengan Bayu. Namun cincin itu dibeli saat ia masih bekerja dan sebelum pernikahan keduanya. Tidak ada cara lain. Gumamnya. Di sebuah sekolah. Di kelas Sagara tengah berlangsung pelajaran matematika. Siapa yang bisa mengerjakan soal nomor 1? Tanya sang guru pada seisi kelas. Namun tak ada satupun yang mengacungkan jarinya tak terkecuali sang juara kelas, Sagara. Saga, kamu bisa memecahkan soal ini? Tanya sang ibu guru. Siswa itu hanya terdiam. Saga, ibu bicara denganmu. Oh iya, kenapa, Bu? Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu sering melamun, nilai pelajaranmu juga banyak yang turun. Kamu kenapa? Nah, tanya guru yang kerap dipanggil Bukinan itu. Saga hanya menggelang lemah. Ya sudah, kamu bisa kan mengerjakan soal nomor 1 itu? Bisa, Bu. Sagara lalu mengambil alis spidol dari tangan sang ibu guru lalu maju ke menuju papan tulis yang berada di depan kelas.
Deng sigap siswa itu mengerjakan soal pecahan dari bukinan, dan tentu saja jawabannya benar dan tepat. Meski sedikit pendiam, dari awal semester Saga terlihat lebih menonjol dalam hampir semua pelajaran dibandingkan teman-teman sekelasnya. Dan jawabannya benar. Tepuk tangan anak-anak. Ucap bukinan. Suara tepuk tangan pun riuh terdengar di ruang kelas itu. Soal begitu saja, itu mudah. Aku sengaja tidak angkat tangan, karena ingin tahu kamu bisa nggak mengerjakannya. Ucap Gavin, yang duduk persis di depannya. Nilai matematikamu saja jeblok. Mana mungkin kamu bisa mengerjakan soal pecahan itu? Kalau Saga kan memang pintar. Siswa perempuan bernama Sharon itu menimpali. Aku akan membuktikan jika aku yang akan menjadi juara kelas saat kenaikan kelas nanti. Ucap Gavin. Sementara Saga hanya tersenyum tipis mendengar obrolan mereka. Saga, kamu bawa bekal apa? Tanya Sharon. Aku nggak tahu, ibu yang menyiapkannya. Nanti istirahat kita makan bareng, ya? Ucap siswa keturunan Chinese itu. Makan sama aku saja, sure. Bekalku pasti lebih anak dari bekal Saga. Ucap Gavin. Nggak mau. Aku maunya makan bareng Saga. Kita makan bareng-bareng saja nanti. Ujar Saga. Aku makan bareng sama kamu. Nggak level. Seru Gavin. Gavin, Sharon, Saga. Kenapa kalian malah ngobrol sendiri? Kau tegur bukinan yang sontak membuat ketiga murid itu diam. Beberapa saat kemudian bel tanda istirahat berbunyi. Keluarkan bekal masing-masing dan jangan ada yang membuat keributan. Titah bukinan. Baik, Bu Guru. Sahut seisi kelas serempak. Saya ke ruang guru dulu. Selamat siang. Selamat siang, Bu Guru. Para siswa di kelas itu pun lantas mengeluarkan kotak bekal mereka tak terkecuali Saga. Saga, kamu bawa bekal apa? Aku duduk di sini ya. Ucap siswa perempuan bernama Alana. Ia lantas menarik sebuah kursinya ke arah meja Saga. Aku yang duluan ngajak Saga makan bekal bareng, sana pergi. Sharon menghampiri meja Saga lalu meletakkan kotak bekalnya di atas meja tersebut. Kalau mau gabung ya gabung saja, nggak usah ngusir-ngusir. Tukas Alana. Haf. Sharon mendengus kesal. Sudah, jangan bertengkar. Ayo kita makan bersama sekarang, keburu jam istirahatnya habis. Ucap Saga. Meski sambil memberengutkan wajahnya, Sharon memilih tetap bergabung di meja Saga. Kenapa kalian berebut makan bekal bareng Saga sih? Paling-paling makanan yang dibawanya adalah nasi goreng, kalau enggak ya telur ceplok. Ucap Gavin. Bekal Saga enggak kayak gitu kok. Saga bawa sayur juga. Ucap Sharon. Lihar bekalku, sosis impor. Oleh-oleh ayahku yang baru pulang dari luar negeri. Ucap Gavin. Kata Bu Guru sosis kan bukan makanan sehat karena banyak pengawetnya. Sagara menimpali. Tahu apa kamu soal makanan impor? Kamu nggak pernah makan kan? Makanan yang sehat kan yang mengandung gizi lengkap, seperti sayuran, bukan sosis. Ucap Sagara. Kamu ini memang nyebelin. Sungut Gavin. Bukan Saga yang nyebelin, tapi kamu. Ucap Alana. Sudah, jangan ribut. Kita makan siang dulu. Ucap Saga. Gara-gara kamu Sharon dan Alana menjauhiku. Awas kamu, Saga. Gumam Gavin. Jam 11 siang bel tanda jam pulang sekolah berbunyi. Saga, kamu dijemput enggak? Tanya Sharon saat keduanya berjalan meninggalkan ruang kelas. Enggak. Ayahku kerja. Aku pulang jalan kaki. Rumah kamu kan jauh, memangnya kamu nggak capek? Aku sudah biasa jalan kaki. Ya sudah, kamu bareng mobilku saja. Nggak usah, aku nggak anak sama teman-teman yang lain. Biar aku jalan kaki saja. Ayolah. Sharon, ayo cepat naik. Ibu sudah ditunggu kawan ibu.
Seru wanita paruh baya dari dalam mobil. Ayolah, Saga. Aku khawatir kamu dijahili Gavin. Aku tahu dia kesal sama kamu. Bujuk Sharon. Gavin kan memang jahil, aku tidak heran. Tapi, astaga, Sharon. Kamu ini mau pulang atau tidak? Sentak wanita itu. Iya, Bu, kamu hati-hati, Sharon lalu masuk ke dalam mobil. Tidak lama kemudian mobil sedan itu pun meninggalkan halaman sekolah. Saga baru saja beranjak dari halaman ketika tiba-tiba seseorang memanggilnya. Saga. Bocah laki-laki itu pun lantas menoleh ke arah suara. Rupanya Dava dan Reno, kawan dekat Gavin. Ada apa, V? Tanyanya. Aku traktir jus mau nggak? Nggak usah, aku sudah bawa air minum dari rumah. Sesekali jajan nggak akan membuat nilaimu jelek. Bocah laki-laki berbadan tambun itu terkekeh. Bukan begitu, ibu melarangku jajan sembarangan. Apalagi tadi aku sudah membawa bekal dari rumah. Bilang saja kamu nggak punya uang. Uang saku dari ibuku tabung di rumah. Buat beli pesawat ya? Ledek Reno. Tawa kedua bocah itu pun meledak. Aku pulang dulu. Ibu pasti sudah menungguku. Ucap Saga. Tunggu, kita ke kantin dulu. Aku harus pulang sekarang. Ayo. Tiba-tiba Reno menarik tas Sagara. Bersambung. Chapter ketiga. Aku mau dibawa kemana? Tanya Sagara saat kedua kawan sekelasnya itu menarik paksa tangannya. Sudah kubilang tadi aku hanya ingin mentraktirmu minum jus. Ucap Reno. Aku harus pulang sekarang. Ibu pasti sudah menungguku. Tolong, tolong. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah gudang yang berada di dekat ruang guru. Sepertinya itu suara Gavin. Ayo kita ke sana. Ucap Dava. Ia pun lantas mengajak Sagara menuju gudang tersebut. Tolong aku. Teriak Gavin dari dalam sana. Kenapa kamu diam saja? Cepat tolong Gavin. Seru Reno. Bagaimana aku bisa menolongnya? Gavin terkunci dari dalam. Ucap Sagara. Kenapa Gavin bisa terkunci? Seharusnya dia yang kita pancing ke sini lalu kita kunci di gudang ini. Bisik Dava. Gavin memang payah. Umpat Reno. Cepat keluarkan aku dari sini. Gavin mulai menggedor pintu. Aduh, bagaimana ini? Ucap Dava. Raut wajah terlihat kebingungan. Kenapa kamu bisa terkunci di dalam si? Nggak usah banyak ngomong. Cepat cari Pak Maman lalu minta kunci gudang ini. Dari pagi aku tidak melihat Pak Maman. Sepertinya dia tidak masuk. Ibu, aku lapar. Hu. Tenang, Vin. Jangan menangis. Aku akan mencari cara agar kamu bisa keluar dari gudang ini. Ucap Sagara. Memangnya kamu punya cara untuk mengeluarkan Gavin? Aku pernah melihat adegan di film saat pemeran utama terkunci di dalam gudang. Dia mencari benda berbentuk pipi lalu memasukkannya ke dalam lubang kunci. Gavin, dengar aku. Kamu cari benda apa saja yang berbentuk pipi lalu coba kamu masukkan ke lubang kunci. Ucap Sagara. Hu, aku takut. Di sini banyak tikus. Gavin mulai terisak. Lawan ketakutanmu atau kamu akan terkunci di gudang ini sampai besok pagi. Tegas Sagara. Ibu, aku takut. Bro. Terdengar suara benda jatuh dari dalam ruangan itu. Gavin, teriak Sagara. Namun tak ada jawaban dari dalam sana. Bagaimana ini? Sepertinya Gavin pingsan. Ucap Reno. Ini semua gara-gara kamu. Kamu kok nyalahin aku? Kamu kan yang punya ide untuk mengunci Sagara di gudang ini. Tapi malah Gavin yang terkunci sendiri. Itu karena Gavin itu memang payah. Oh, jadi kalian bertiga berniat mengunciku di dalam gudang ini? Maaf,
Gavin memaksaku untuk mengerjaimu. Dia kesal karena Sharon dan Alana lebih menyukaimu. Ya sudah, kalian tunggu di sini. Aku mau mencari bantuan orang dewasa untuk mendobrak pintu ini. Kasihan kalau Gavin kelamaan pingsannya. Sagara beranjak dari tempat itu lalu mendatangi rumah warga yang tidak jauh dari sekolah. Bagaimana teman kamu bisa terkunci di dalam sini? Tanya pria bernama Pak Seno itu. Tadi kawan saya bermain dengan pintu gudang ini, Pak. Jawab Saga. Baiklah, saya akan mencoba mendobraknya. Pria itu lantas mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil ancang-ancang. Setelah 3 kali percobaan akhirnya pintu itu pun berhasil dibuka paksa. Biar kawan kalian saya bawa ke rumah saya dulu sampai orang tuanya datang menjemput. Ucap Pak Seno. Gavin tidak pernah dijemput, Pak. Kedua orang tuanya bekerja di luar kota. Dia hanya tinggal bersama bibinya. Jelas Reno. Kalian tahu kan rumahnya? Tahu, Pak. Ya sudah, biar kawan kalian saya bawa ke rumah saya dulu. Nanti kalau sudah sadar saya antar ke rumahnya. Ucap Pak Seno. Kita pulang yuk. Aku takut dimarahi ibu kalau pulang terlambat. Ucap Dava. Masa kamu mau tinggalin Dava? Memangnya kamu mau dimarahi ibumu? Tidak apa-apa kalau kalian mau pulang duluan. Biar aku yang menemani Gavin. Ujar Sagara. Gavin sudah sering banget jahil sama kamu. Kenapa kamu masih mau menikah menunggunya? Memangnya kamu gak marah sama dia? Kenapa aku harus marah? Kalian semua adalah kawanku. Aku minta maaf sama kamu karena selama ini sering membantu Gavin jahilin kamu. Aku yang meletakkan permen karet di kursimu. Ungkap Reno. Aku yang memasukkan belalang ke dalam tasnya Sharon lalu menuduhmu. Mulai hari ini, aku berjanji tidak akan mau kalau diajak Gavin menjahili kamu. Ungkap Dava. Tiba-tiba Gavin tersadar dan membuka matanya. Kamu gak apa-apa, Vin? Tanya Sagara. Tikus. Kecoa. Tolong. Teriaknya histeris. Tenanglah, nak. Kamu di rumah bapak sekarang. Kenapa aku bisa berada di sini? Tadi kamu pingsan di dalam gudang. Saga yang minta tolong pada Pak Seno untuk mendobrak pintu gudang. Papa Reno. Saga. Ya, kalau bukan karena bantuannya, kamu akan terkunci di gudang sampai pagi. Jadi, maksud kalian aku harus mengucapkan terima kasih padanya? Begitu? Sari, tadinya kita yang mau menjahili Saga, tapi kok malah kamu sendiri yang terkunci di gudang. Itu artinya senjata makan tuan. Reno terkekeh. Loh, kamu mau kemana, Vin? Tanya Dava saat mendapati bocah bertubuh gempal itu beranjak dari tempat duduknya. Aku mau pulang. Gavin melengang begitu saja dari hadapan Pak Seno. Pemilik rumah itu hanya menggeleng heran dengan sikapnya. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak. Ucap Sagara. Apa Bapak boleh tahu siapa namamu dan siapa nama orang tuamu? Nah, tanya Pak Seno. Nama saya Sagara, Pak. Nama ibu saya Kinara dan nama ayah saya Bayu. Kamu anak yang baik. Orang tuamu sungguh beruntung memiliki anak sepertimu. Ujar Pak Seno. Kami permisi dulu, Pak. Sagara meraih tangan Pak Seto lalu menciumnya penuh takzim diikuti Dava dan Reno setelahnya. Kami pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ketiga bocah laki-laki itu pun lantas meninggalkan rumah tersebut. Kamu dari mana saja, Nak? Kenapa jam segini baru pulang? Tanya Kinara ketika mendapati putra semata wayangnya itu muncul. Tadi aku main ke rumah kawanku. Ya sudah, sekarang kamu ganti baju lalu makan siang. Baik, Bu. Kinara dan Sagara baru beranjak dari teras rumah. Di saat itulah Sally, ibu mertuanya muncul. Nara. Ya, ada apa, Bu? Tanyanya. Ibu mau pinjam uang.
Ibu lupa kalau hari ini harus membayar kredit tas merek Hem. Maaf, memangnya untuk apa ibu membeli tas semahal itu? Sayang uangnya. Untuk apa kamu bilang? Hampir semua kawan sebaya ibu memiliki tas model itu. Hanya ibu yang belum punya. Apa uang pemberian Mas Bayu sudah habis? Kami pikir uang 1 juta itu banyak. Uang itu sudah kubayarkan untuk membayar arisan online, membayar kredit oven, dan berbelanja kebutuhan pokok. Apa, Bu? Oven? Buat apa ibu membelinya? Ibu-ibu di sini punya, hanya ibu saja yang tidak punya. Seharusnya ibu bisa mengatur uang pemberian Mas Bayu dengan cara tidak membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak penting. Kamu ini mau pinjami ibu atau tidak? Sentak sang ibu. Maaf Bu, tidak bisa. Aku masih punya banyak keperluan. Sama ibu mertua saja pelit. Bukan begitu Bu, aku hanya... Kalau kamu tidak mau bantu ya sudah, tapi jangan salahkan ibu kalau ibu mengadukanmu pada Bayu. Ancamnya sebelum berlalu dari hadapan Kinara. Saga ganti baju lalu makan siang ya nak, ucap Kinara. Bagaimana pelajaran di sekolah tadi? Tanya sang ibu. Tadi aku berhasil mengerjakan soal dari Bu Kinan. Oh ya, anak ibu memang pintar. Habiskan dulu makananmu, setelah itu ikut ibu. Kemana Bu? Nanti kamu tahu. Saga ingat nggak besok tanggal berapa? Tanya Kinara sesaat setelah Saga menyelesaikan makan siangnya. Tanggal 17 Juni Bu, itu hari ulang tahunmu bukan? Memangnya kenapa kalau hari ulang tahunku? Ibu berencana membuat pesta kecil-kecilan di rumah ini dengan mengundang teman-teman sekelasmu. Kalau pesta itu pasti butuh uang banyak kan Bu? Aku tidak ingin menyusahkan ibu. Kamu sama sekali tidak pernah merepotkan ibu. Kamu justru selalu membuat ibu bangga. Lagi pula sejak kecil ibu belum pernah merayakan ulang tahunmu. Ibu rasa tidak apa sesekali merayakannya. Tiba-tiba pandangan Sagara tertuju pada jari tangan sang ibu. Cincin ibu di mana? Tadi ibu lepas saat mau mencuci. Ibu lupa belum memakainya lagi. Ibu jual cincin untuk merayakan ulang tahunku ya? Ah, tidak kok. Ibu hanya... Tadi ku dengar nenek sedang butuh uang. Biar uangnya untuk nenek saja. Nenek lebih membutuhkan. Tapi nak, bagaimana dengan pesta ulang tahunmu? Sesekali biarkan ibu membuatmu senang. Memiliki ibu saja aku sudah bahagia sekali. Ibu adalah ibu paling hebat sedunia. Saga, Kinara, tak kuasa membendung air matanya. Ia pun lantas merengkuh tubuh putra semata wayangnya itu ke dalam pelukannya. Sungguh seperti namanya, Sagara. Ia memiliki hati seluas samudra. Sore harinya, Bu, ini uang dari saya. Semoga membantu. Ucap Kinara seraya menyodorkan beberapa lembar uang pecahan 100.000 pada ibu mertuanya. Akhirnya dikasih juga walaupun harus pakai drama. Tadinya uang itu mau kugunakan untuk merayakan ulang tahun Sagara, tapi dia menolak. Bocah yang tidak pernah ibu sukai itu menolaknya. Dia justru mengatakan agar uang ini untuk ibu saja. Sally terdiam, entah apa yang tengah dipikirkannya saat ini. Nyatanya dia tidak pernah menyukai Sagara. Bahkan ia seringkali memanggilnya dengan sebutan anak haram. Aku permisi dulu. Kinara beranjak dari ruang tamu lalu meninggalkan rumah tersebut. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 petang. Ia gelisah lantaran suaminya Bayu tak kunjung pulang. Mungkin ayah Bayu lembur Bu, ucap Sagara yang tengah mengerjakan tugas sekolahnya di ruang tamu. Ah iya, ibu baru ingat. Pagi tadi ayah Bayu memang mengatakan jika ia pulang terlambat. Ya sudah, kita makan malam berdua saja ya, ucap Kinara. Makan yang banyak biar cepat besar. Terima kasih Bu, jika besar nanti aku ingin menjadi orang sukses. Apa saja yang ibu minta pasti aku belikan. Ibu doakan aku ya. Pasti sayang, ibu tidak pernah putus mendoakanmu. Sementara itu di sebuah kantor, waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Ketika seorang pria memasuki ruangan Bayu. Brooke, setumpuk berkas baru saja diletakkan di atas meja dengan sedikit kasar. Bagaimana kamu ini? Kamu sudah bertahun-tahun bekerja di kantor ini. Kenapa masih saja salah mengerjakan laporan? Memangnya di mana salahnya, Pak? Kamu periksa saja sendiri. Apa saya juga yang harus menjelaskan apa kesalahanmu? Pria yang baru saja memasuki kantor ruangan itu bernama Pak Simon, sang manajer. Jabatan Bayu sendiri di kantor itu adalah sebagai kepala bagian pemasaran. Bayu pun meraih sebuah map lalu memeriksanya. Benar saja laporan itu terlihat begitu kacau.
Tapi tunggu dulu, sepertinya bukan ini yang aku kerjakan kemarin. Kenapa angkanya jadi berubah begini? Kamu sudah tahu kan di mana letak kesalahanmu? Maaf Pak, bukan ini laporan yang saya buat. Maksud kamu apa? Jika bukan kamu yang membuat, memangnya siapa lagi? Saya yakin sekali bukan itu angka-angka yang saya tulis. Astaga, sudah salah malah membantah. Saya tidak mau tahu, malam ini juga berkas-berkas ini sudah harus selesai kamu perbaiki. Terserah kamu mau lembur atau kamu kerjakan di rumah. Besok pagi laporan ini harus saya bawa pada rapat direksi. Tapi Pak, selamat malam. Pak Simon beranjak meninggalkan ruangan itu. Sial, lembur lagi, Bay. Tegur salah satu rekan kerja Bayu. Iya nih, Pak Simon bilang laporanku salah semua. Jadi aku harus memperbaikinya malam ini juga. Besok laporan ini mau dibawa ke rapat direksi. Berkas sebanyak ini mau selesai jam berapa? Sudahlah, kamu bawa pulang saja. Terlalu berbahaya berada di kantor ini sendirian saat malam. Kantor ini kan dekat makam. Bagaimana kalau tiba-tiba ada yang datang nemenin kamu? Bayu. Nadia tertawa menirukan gaya Kunti. Yang lebih horor itu kalau laporan ini nggak selesai ku perbaiki. Bisa-bisa aku dipecat dari pekerjaan ini. Jadi kamu tetap mau lembur? Yah, kamu tahu kan rumahku cukup jauh dari kantor ini. Pulang saja sudah memakan waktu. Lebih baik aku kerjakan di sini saja. Shit, umpat Bayu lagi. Kenapa, Bay? Laporan yang sudah kubuat kemarin hilang semua. Sepertinya ini gara-gara laptopku terlalu kuno. Sudah nggak kuat menyimpan data lagi. Gadis berambut sebahu itu beranjak dari meja Bayu lalu berjalan menghampiri mejanya, yang juga berada di ruangan yang sama. Pakai laptopku dulu nggak apa-apa, beneran. Ya, daripada kamu dipecat Pak Simon. Thanks Nat, kamu memang teman yang paling pengertian. Suasana hening sejenak. Kenapa sih Bay, kamu lebih memiliki Nara daripada aku? Memangnya apa kelebihannya? Dia hanya lulusan SMA, janda beranak satu lagi. Tiba-tiba Nadia mengalihkan pembicaraan. Kinara itu cinta pertama aku tidak bisa melupakannya begitu saja. Sekalipun dia sudah mengkhianatimu dan memilih Baskara, aku yakin Kinara menikahimu karena terpaksa. Memangnya laki-laki mana yang mau menerima janda beranak satu sepertinya? Itulah sebabnya saat kamu mendekatinya, dia akan langsung menerimamu. Kinara gak seburuk yang kamu pikir, Nat. Sekarang kutanya, apa pernikahan kalian bahagia? Selain Kinara, apa kamu juga bisa menerima anaknya? Tanya Nadia penuh selidik. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Aku hanya ingin tahu saja. Aku memang mencintai Kinara, tapi entah mengapa begitu sulit bagiku hanya menerima Sagara. Setiap kali aku memandangnya, ada wajah Baskara di sana, laki-laki yang kubenci. Aku yakin Sagara sering menjadi penyebab kalian bertengkar. Ya, begitulah. Sudah hampir 5 bulan kami menikah, namun sepertinya Kinara belum mau mengandung anak dariku. Menurutnya Sagara masih terlalu kecil untuk menjadi seorang kakak. Istrimu itu egois. Jangan-jangan seumur hidup dia tidak mau mengandung anak darimu. Ini hanya masalah waktu saja. Jika dia sudah siap, dia pasti bersedia untuk hamil dan melahirkan anak dariku. Kalau kamu ingin pulang, pulanglah. Aku akan menyelesaikan pekerjaan ini meski harus sampai pagi sekalipun. Aku tidak akan kemanapun sampai kamu menyelesaikan pekerjaan ini, ucap Nadia. Jangan begitu, ini sudah larut malam. Pulanglah. Orang tuamu pasti sudah menunggumu. Tidak apa, aku sudah mengirim pesan jika aku pulang terlambat. Kamu mau kopi? Boleh, tunggu sebentar. Nadia beranjak dari ruangan itu lalu menuju ruangan pantry. Tidak lama ia kembali dengan membawa nampan berisi 2 cangkir kopi susu. Bay, ya? Apa kamu tidak punya niatan untuk berpisah dengan Kinara? Percaya sama aku, kamu akan lebih bahagia jika menikah denganku. Apa maksud pertanyaanmu? Aku masih mencintaimu, Bay. Perusahaanku tak pernah berubah sedikit pun. Sekarang keadaannya sudah berbeda. Aku sudah punya pasangan. Meskipun kami sering kali ribut, aku tidak mempunyai niatan sedikit pun untuk berpisah dengannya. Shit, panas, umpatnya. Tentu saja panas, aku menyeduhnya dengan air mendidih. Pulanglah, aku tidak mau kedua orang tuamu khawatir. Harus berapa kali ku bilang aku tidak akan kemanapun sampai pekerjaanmu selesai. Keras kepala ya. Seandainya kita suami istri, kita bisa berangkat dan pulang bersama setiap hari. Membayangkannya saja, begitu menyenangkan. Kamu ini pintar, cantik, dan berprestasi. Bukan hal yang sulit untuk mendapatkan laki-laki yang lebih baik dariku.
Apa kamu nggak paham juga, sampai kapanpun hanya kamu laki-laki yang aku cintai. Mengertilah posisiku sekarang dan berhenti berharap padaku. Aku sangat mencintai Kinara dan tidak akan pernah meninggalkannya sampai kapanpun. Ujar Bayu. Aku akan menunggu sampai saat itu tiba. Saat dimana kamu sadar jika akulah satu-satunya perempuan yang tulus mencintaimu. Nadia mengambil tas selempang miliknya lalu beranjak meninggalkan ruangan itu. Tidak lama kemudian ponselnya berdering. Rupanya Kinara yang menelpon. Ya, halo mas. Sudah hampir jam 11 malam kamu kok belum pulang? Aku sedang merevisi laporan keuangan. Kenapa tidak kamu kerjakan di rumah saja? Aku tidak bisa berpikir tenang saat di rumah. Jadi, mas malam ini gak pulang? Entahlah, pekerjaanku belum selesai. Bayu memutuskan panggilan lalu mematikan ponselnya. Pukul 1 dini hari, Kinara yang tertidur di sofa terperanjat saat mendengar suara dari pintu rumahnya. Akhirnya kamu pulang, mas. Mau aku buatkan minum? Tidak usah, aku mau langsung tidur saja. Kenapa kamu harus melakukan revisi laporan keuangan? Bukankah itu sudah menjadi salah satu tugasmu di setiap awal bulan? Aku lelah dan mengantuk. Kita bahas ini besok. Aku siapkan baju ganti dulu. Kinara lalu masuk ke dalam kamarnya. Kapan kamu siap mengandung dan melahirkan anakku? Tanya Bayu. Tidak sekarang, mas. Sagara masih terlalu kecil untuk memiliki adik. Aku takut jika aku melahirkan bayi. Saga kurang terurus. Besok, bulan depan, tahun depan. Apakah sampai aku lanjut usia nanti aku tidak akan pernah memiliki anak darimu? Tunggu 2 atau 3 tahun lagi. Di usia itu Saga pasti sudah bisa mandiri. Terserah. Kamu marah ya? Bayu menutup wajahnya dengan selimut, lalu memalingkan wajah menghadap dinding kamar. Malam itu keduanya tidur dengan posisi saling memunggungi. Keesokan paginya, Saga, kamu kenapa sayang? Apa sarapannya tidak enak? Tidak apa bu, aku hanya sedang tidak selera. Tiba-tiba Kinara mengamati wajah bocah itu. Astaga, wajahmu pucat sekali, sepertinya kamu sakit. Aku tidak apa-apa kok bu. Tidak apa-apa bagaimana? Wajahmu pucat, bibirmu kebiruan. Aku hanya kedinginan setelah mandi tadi. Dari Sagara, Kinara mengalihkan pandangannya pada suaminya, Bayu yang duduk persis di hadapannya. Menurut kamu gimana mas? Apa kita bawa Sagara ke dokter saja? Aku takut dia kenapa-napa. Aku harus menghadap direktur pagi ini. Sebentar saja mas, tidak perlu ke rumah sakit, ke klinik terdekat saja. Kalian naik taksi saja, aku takut terlambat. Kumohon sebentar saja mas. Tidak bisa, aku harus berangkat sekarang. Bayu meraih kunci sepeda motornya lalu meninggalkan ruang makan. Aku tidak apa-apa bu, aku berangkat sekolah sekarang. Saga, dengar ibu, hari ini Ibu akan mengantarmu ke dokter. Tapi bu, tidak ada tapi-tapian. Kamu harus nurut atau ibu akan marah sama kamu. Bagaimana dengan sekolahku? Ibu akan memberitahu Bu Kinan jika kamu sakit. Ganti bajumu sekarang lalu kita ke klinik. Kalian mau kemana? Tanya Sally. Aku mau mengantar Sagara ke rumah klinik bu. Sepertinya dia sakit. Kelihatannya dia baik-baik saja kok. Kalau hanya demam belikan saja obat warung. Sayang uangnya hanya untuk berobat. Maaf bu, bagiku kesehatan Sagara adalah hal yang paling penting. Sok-sokan berobat ke klinik. Kayak punya penghasilan sendiri saja. Kami pergi dulu bu. Assalamualaikum. Sesampainya di klinik, pagi itu klinik terlihat cukup ramai dengan antrian pasien di ruang tunggu. Sagara bahkan mendapat nomor antrian di atas 50. Anaknya sakit apa bu? Tanya seorang wanita yang duduk persis di samping Kinara. Saya belum tahu, baru mau periksa. Wajahnya mirip sekali dengan... Kenapa bu? Oh tidak, wajah anak ibu pucat. Ya, pagi tadi juga selera makannya hilang. Itulah sebabnya saya membawanya ke klinik ini. Ibu sendiri berobat juga. Saya ingin memastikan apakah saya hamil, sebab sudah 1 minggu terlambat datang bulan. Semoga ibu benar-benar hamil. Saya sudah pasrah, sebab saya sudah 4 kali hamil dan selalu mengalami keguguran. Semoga kali ini bayi ibu bisa tumbuh dengan baik hingga lahir nanti. Amin, terima kasih doanya. Bu, nama saya Kinara. Nama saya Fania. Bu Fania sendirian saja? Oh, saya bersama suami saya, dia sedang membeli minuman. Itu dia. Beberapa saat kemudian seorang pria menghampiri mereka. Alangkah terkejutnya Kinara saat memandang wajah pria itu. Mas Baskara? Nara, kamu? Kalian sudah saling kenal ya? Iya, Baskara ini Dia dulu kawan sekolahku sayang, potong Baskara.
Begitu rupanya. Apa giliranmu masih lama sayang? Tanya Baskara pada istrinya, Fania. Mungkin 5 nomor antrian lagi. Kita pindah klinik saja. Loh, memangnya kenapa? Klinik di sebelah sana pelayanannya lebih bagus. Tapi mas, Baskara menggandeng tangan Fania lalu mengajaknya meninggalkan klinik. Aku tahu, kamu sengaja menghindariku mas Baskara. Bapak yang tadi itu siapa bu? Tanya Sagara. Dia kawan ibu saat sekolah nak. Oh, Sagara membulatkan mulutnya. Wajar jika Sagara tak pernah tahu seperti apa rupa ayah kandungnya. Kinara dan Baskara berpisah saat Sagara masih berusia 3 bulan. Alasannya adalah karena keduanya tidak lagi memiliki kecocokan. Kinara dan Sagara sendiri menikah 40 hari setelah Sagara dilahirkan. Namun kehidupan rumah tangga setelahnya jauh dari kata harmonis apalagi bahagia. Mereka seringkali bertengkar hingga akhirnya keduanya sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Nomor antrian 50, tak ada seorang pun yang menjawab. Antrian nomor 50 atas nama Nyonya Fania. Ibu Fania pergi meninggalkan klinik ini, Bu. Nomor antrian berikutnya, pasien anak Sagara. Kinara menggandeng tangan Sagara. Ada keluhan apa putranya, Bu? Badan saya rasanya lemas, kepala pusing, lidah saya pahit kalau buat makan. Mari saya periksa. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Dari hasil pemeriksaan, putra ibu terkena gejala tipes. Kondisinya cukup lemah, jadi saya sarankan agar putra ibu dirawat inap di klinik ini. Baik dok, lakukan apapun yang terbaik menurut dokter. Sementara suster membawanya ke ruang perawatan. Silakan ibu mengurus administrasinya lebih dulu. Baik dokter. Kinara mengambil ponselnya hendak memberi kabar pada suaminya Bayu. Ya, ada apa? Sagara dirawat di klinik, dia terkena gejala tipes. Kalau kamu mau minta uang untuk membayar biaya perawatan anakmu itu, aku tidak punya. Uangku sudah kutabung untuk membeli mobil. Kamu tidak usah khawatir, aku tidak akan meminta uang darimu untuk membayar biaya perawatan Sagara. Aku hanya memberitahumu kalau Sagara dirawat inap. Ya baiklah, Bayu mengakhiri percakapan. Itu ayah Bayu ya bu? Tanya Sagara yang kini terbaring lemah di atas ranjang pasien. Iya sayang, apa ayah Bayu mau menjengukku? Kalau pekerjaannya sudah selesai, ayah Bayu pasti datang ke sini kok. Siapa sebenarnya ayah kandungku bu? Apa dia masih hidup? Maaf nak, saat ini belum bisa menjelaskannya padamu. Tapi suatu hari di waktu yang tepat ibu akan menceritakannya padamu. Permisi, saya ingin mengantar makan siang dan obat untuk Sagara. Baik ses, Saga makan dulu ya. Setelah itu minum obat. Lidahku rasanya pahit bu. Kamu harus tetap makan sayang. Memangnya kamu mau berlama-lama di rumah dirawat di tempat ini? Kamu makannya sedikit saja, yang penting perutmu tidak kosong. Bujuk Kinara lagi. Bocah laki-laki itu pun akhirnya menganggukkan kepalanya. Sementara itu di kantor Bayu. Siapa yang barusan nelpon Bay? Kok wajahmu langsung kusut begitu? Ucap Nadia. Kinara, memangnya ada apa? Sagara dirawat inap di klinik. Biar ku tebak, dia pasti meminta uang darimu untuk membayar biaya perawatannya, bukan? Kinara hanya memberitahuku saja. Aku tidak mau tahu dari mana dia mendapatkan uang untuk membayar biaya perawatan anak itu. Oh ya, tadi malam kamu pulang jam berapa? Entahlah, aku sampai rumah sudah dini hari. Mumpung anak dan istri kamu tidak di rumah, bagaimana jika setelah pulang kerja, nanti kita makan malam di kafe? Aku mau langsung pulang saja. Ayolah, kali ini saja, bujuk Nadia. Astaga Nadia, apa urat malumu sudah putus? Bayu ini sekarang sudah menikah, kenapa kamu masih saja menggodanya? Ucap salah satu rekan kerjanya. Maklumlah, Bayu ini kan cinta pertamanya. Mungkin sampai sekarang dia belum bisa move on. Gak usah rese deh. Banyak karyawan yang masih single di sini, kenapa kamu terus-terusan mepet si Bayu? Apa kalian tidak punya pekerjaan lain selain mencampuri orang? Sudah, kalian jangan ribut, ditegur bos baru tahu rasa. Jadi gimana? Nanti kamu mau kan makan malam ke kafe? Kita lihat saja nanti. Sudah, kembali ke mejamu sebelum bos melihat. Dasar perempuan penggoda suami orang, umpat salah satu rekan kerjanya. Sementara itu, ibu mertua Kinara Seli terlihat kebingungan lantaran Kinara dan Sagara belum juga kembali ke rumah. Kalau dekat ribut, tapi kalau tidak ada di rumah dicariin, sindir salah satu tetangganya. Memangnya mereka pamit pergi kemana tadi bu? Dia bilang mau ke klinik mengantar Sagara berobat. Mungkin saja Sagara dirawat inap, jadi sampai sekarang belum pulang.
Sepertinya dia baik-baik saja, mana mungkin harus dirawat inap. Siapa tahu setelah diperiksa dokter penyakitnya parah, jadi Sagara harus dirawat inap. Ini sudah jam segini, kenapa Bayu belum pulang juga? Makanya Bu Seli minta Bayu buat beliin handphone. Jadi kalau ada apa-apa, tidak bingung begini. Saya nyimpen nomornya Kinara kok. Kalau ibu memang harus banget menelpon Kinara, pakai handphone saya aja. Tidak usah, terima kasih. Astaga, ini orang tua dia baik. Dibaik-baikin malah nyolot. Ya sudah Bu, kita pulang saja. Kedua wanita itu pun lantas meninggalkan rumah Seli. Bayu baru tiba di rumahnya menjelang azan Isya. Kinara dan anaknya sampai sekarang belum pulang. Apa Kinara sudah menelponmu? Tanya Seli pada Bayu. Iya Bu, Kinara bilang Sagara harus dirawat inap di klinik karena terkena gejala tipus. Astaga, kasihan benar anak itu. Apa Bu, kasihan? Apa aku tidak salah dengar? Kita seringkali menyanyiakannya nak, kasihan kalau dia sudah sakit begini, ujar sang ibu. Sampai kapanpun perlakuanku pada anak haram itu tidak akan pernah berubah. Dia hanya anak kecil yang belum tahu apa-apa. Kenapa kamu tidak mencoba untuk menyayanginya seperti anak kandungmu sendiri? Maaf Bu, aku lelah mau istirahat. Bayu beranjak dari ruang tamu lalu berjalan menuju kamarnya. Kinara baru saja merapikan wadah bekas sarapan Sagara ketika tiba-tiba seseorang mengetuk pintu ruangan. Alangkah terkejutnya ia saat melihat wajah tamunya pagi itu. Ibu, bagaimana keadaan Sagara? Kondisinya sudah lebih baik tapi masih perlu perawatan. Apa kamu akan terus membiarkanku begini di tengah pintu begini? Oh, silahkan masuk Bu. Seli pun lantas memasuki ruang perawatan tersebut. Nenek, sapa Sagara, bagaimana keadaanmu? Badanku masih lemas, Nek. Kepalaku juga masih pusing. Ibu bawakan sarapan untukmu dan buah untuk Sagara, ucap wanita parubaya itu sembari meletakkan kantong plastik di atas meja. Maaf Bu, jadi merepotkan. Entah apa yang membuat sikap ibu mertuanya itu berubah. Namun Kinara merasa senang. Kemarin sore ibu sempat bingung karena kalian belum pulang. Maaf Bu, aku juga bingung bagaimana caranya memberitahu ibu. Tapi aku langsung menghubungi Mas Bayu. Ya, Bayu pun baru pulang menjelang azan Isya. Mas Bayu lembur lagi, sepertinya begitu. Dari Kinara pandangan Seli beralih pada Sagara. Kamu mau makan buah mangga? Tanyanya. Bocah itu menganggukkan kepala. Tadi sebelum kesini nenek mampir dulu di pasar, ucap Seli, sembari mengupas sebutir buah apel dengan pisau yang masih terlihat baru. Gimana, manis nggak buah mangganya? Tanya sang nenek setelah memasukkan sepotong buah mangga ke dalam mulut anak sambung putra semata wayangnya itu. Manis sekali Nek, terima kasih ya Nek. Sekarang nenek sudah baik sama Sagara, ucap bocah laki-laki itu dengan mata polosnya. Nenek minta maaf jika selama ini sikap nenek kurang baik padamu. Sang nenek mengusap lembut rambut Sagara. Ada rasa haru yang tiba-tiba memenuhi rongga dada Kinara. Meski doanya agar Bayu bisa menyayangi Sagara seperti anak kandungnya sendiri belum terkabul. Tidak berselang lama pintu ruangan terbuka. Selamat pagi Sagara, bagaimana kabarmu hari ini? Sudah lebih baik suster. Syukurlah, Sagara kan anak yang kuat jadi harus menang melawan sakit. Oke sayang, perawat itu lantas mengajak bocah laki-laki itu beradu tos. Oh ya Bu, jika nanti kantong infusnya habis, ibu segera hubungi kami di ruang sebelah. Baik Ses, cepat sembuh ya jagoan. Obatnya belum diminum Bu. Astaga, maaf nak, ibu lupa. Kinara pun lantas mengambil beberapa butir obat yang disiapkan perawat. Sementara itu di kantor Bayu, lantaran penolakan Bayu saat Nadia mengajaknya makan malam di kafe. Pagi ini sikap gadis itu berubah dingin dan acuh. Kamu marah sama aku ya Nat? Siapa yang marah? Biasanya kamu membuatkan teh hangat untukku. Gulanya habis. Sudah bertahun-tahun aku bekerja di kantor ini tapi belum pernah kehabisan gula. Ya sudah, kalau memang mau buat minum, buat saja sendiri. Kamu masih bisa jalan kan? Ada yang marah gara-gara ajakannya untuk makan malam di kafe ditolak, sindir malah. Diam kamu. Galak amat Bu, pantas aja nggak laku-laku. Astaga, bisa diam nggak? Atau tempat pensil ini melayang? Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan berani lagi muncul di hadapan Bayu. Sekali lagi kamu bicara, ku sobek mulutmu. Ups, nenek sihir mengamuk. Kekesalan Nadia sudah mencapai puncaknya. Dia benar-benar mengangkat tempat alat tulis miliknya. Klotak. Rupanya lemparannya salah sasaran, bukannya mengarah pada malah. Benda itu terbuat
yang dari bambu itu justru mendarat tepat di atas kepala Pak Simon. Astaga, apa-apaan ini? Maaf Pak, saya tidak sengaja. Tidak sengaja bagaimana? Jelas-jelas kamu yang melempar tempat pensil ini ke arah saya. Tapi Pak, sebagai bukan Bapak yang menjadi sasaran saya, tapi malah, lihat, gara-gara kamu kepala saya berdarah. Sekali lagi saya minta maaf, biar saya bersihkan lukanya. Nadia mengambil beberapa lembar tisu lalu ia gunakan untuk membersihkan kepala Pak Simon yang berdarah. Alih-alih berterima kasih, pria berkepala botak itu justru menepis tangan gadis itu dengan kasar. Atas perbuatanmu saya akan menghukummu membersihkan toilet karyawan selama 1 minggu penuh. Astaga, hukuman yang lain saja Pak, jangan membersihkan toilet. Atau kamu ingin mutasi jabatan saja dari staf menjadi office girl? Jangan Pak. Ya sudah, saya terima hukuman itu. Bagus. Ini semua gara-gara kamu. Sekarang kamu tertawa lepas di atas penderitaanku. Kenapa kamu nyalahin aku? Kan kamu sendiri yang membuat kepala Pak Simon terluka. Kalau saja mulutmu tidak nyinyir, hal ini tidak akan terjadi. Kalian berdua benar-benar membuat kepalaku mau pecah, seru Bayu. Ini juga, kan karena kamu, si pahit lidah itu. Kamu tidak akan mengejekku jika kamu menyetujui ajakanku makan malam kemarin. Aku pula yang disalahkan. Waktu makan siang tiba. Nadia, setelah makan siang, kamu bersihkan toilet karyawan. Kebetulan hari ini office boy tidak masuk. Yang benar saja aku mau makan siang, tapi bayangan toilet yang kotor itu membuatku merasa kehilangan selera makan. Apa kamu mendengar perintah saya, Nadia? Iya, Pak. Bagaimana aku bisa makan siang kalau bayangannya toilet? Aku sudah bawa bekal dari rumah. Nadia, aku mau makan siang di luar. Kamu mau bareng? Tanya Bayu. Aku sudah bawa bekal dari rumah. It's okay. Bayu, ayo bareng. Aku juga mau makan siang di kafe, ucap Mala. Bye Nadia, bersihin toiletnya yang bersih ya, ucap Mala. 1 jam kemudian waktu istirahat selesai. Karyawan yang makan siang di luar juga terlihat kembali, tak terkecuali Bayu dan Mala. Kalau bersihin toiletnya nggak bersih nanti kena semprot Pak Simon loh. Diam kamu. Kenapa kamu masih di sini? Apa kamu lupa hukuman yang tadi saya berikan? Iya Pak, ini saya juga mau ke toilet. Tolong, ada yang pingsan di toilet, teriak salah satu karyawan. Hampir semua karyawan berhamburan. Astaga Nadia, sadarlah. Bayu, cepat hubungi petugas ambulans kantor lalu antar dia ke klinik. Baik Pak. Kenapa harus Bayu sih Pak yang menemani Nadia ke klinik? Kan masih banyak karyawan yang lain. Semuanya kembali bekerja. Jarak dari kantor menuju klinik tidak terlalu jauh. 10 menit kemudian mobil ambulans yang khusus disediakan bagi karyawan tiba di klinik. Apa yang terjadi dengan pasien ini? Dia terjatuh dari kamar mandi, Ses. Baiklah, silakan Anda urus administrasinya. Kami akan segera memberikan penanganan. Perawat itu memindahkan Nadia. Setengah jam kemudian Nadia siuman. Keberadaan Bayu di sampingnya tentu saja membuat rasa sakit yang dialaminya tiba-tiba hilang. Sementara itu di ruang perawatan Sagara. Bu, aku titip Sagara sebentar. Ada sesuatu yang harus kubeli di kantin, ucap Kinara. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Kinara meninggalkan ruang perawatan Sagara dan berjalan menuju kantin. Entah mengapa ia tertarik untuk melihat sebuah ruang perawatan dengan pintu terbuka cukup lebar. Rupanya ruangan itu ditempati pasien seorang perempuan. Tunggu, sepertinya aku mengenal kemeja itu. Astaga, bukankah pria itu? Kinara, kamu kenapa nak? Tanya Sally saat mendapati menantunya itu kembali ke dalam ruang perawatan Sagara dengan berurai air mata. Mas Bayu Bu, Mas Bayu. Kenapa dengan Bayu? Mas Bayu ada di klinik ini bersama seorang perempuan muda. Bicaralah yang jelas, jangan membuat ibu bingung. Ibu lihatlah sendiri di ruang perawatan nomor 17. Meskipun sedikit kebingungan, wanita parubaya itu pun akhirnya memutuskan untuk memeriksa kamar tersebut. Astaga Bayu, apa yang dilakukannya di sini? Dan siapa perempuan yang berbaring di pangkuannya? Brak, suara pintu yang dibanting sontak mengejutkan orang yang berada di dalam ruangan itu. Keduanya pun lantas menoleh ke arah pintu. Bayu, apa-apaan ini? Siapa perempuan ini? Ibu, bagaimana ibu ada di sini? Bayu bergegas menggeser tubuhnya dan lekas menjaga jarak dengan Nadia. Aku bisa jelaskan, ini tidak seperti yang ibu pikirkan.
Kamu sudah membuat istrimu menangis. Kinara, memangnya istri yang mana lagi? Jadi Kinara? Ya, dia memergoki kalian sedang bermesraan. Ini tidak seperti yang kalian lihat. Kami hanya... Hei, kamu, penggoda suami orang, sentak Sally yang tentu saja ditujukan pada Nadia. Ibu jangan sembarangan bicara. Jika bukan penggoda suami orang, lalu apa namanya? Aku memang menyukai Bayu, tapi aku tidak suka jika aku disebut pelakor. Lagi pula kami tidak memiliki hubungan apapun. Apa yang dikatakan Nadia benar. Dulu kami memang pernah memiliki hubungan, tapi sekarang tidak lagi. Jika memang kalian tidak memiliki hubungan, kenapa kamu mau menemani perempuan ini? Aku hanya menuruti perintah atasan, Bu. Tunjukkan sedikit kepedulianmu pada Sagara. Sudah 2 hari dia dirawat, tapi kamu sama sekali belum menjenguknya. Tiba-tiba ponsel Bayu berdering. Ia pun bergegas menjawab panggilan tersebut. Halo, iya Pak. Nadia sekarang sudah berada di klinik. Baik Pak. Barusan Pak Simon yang menelpon. Dia memintaku untuk secepatnya kembali ke kantor. Lihatlah Sagara walau hanya sebentar. Maaf Bu, aku harus secepatnya kembali ke kantor. Jadi, kamu mau ninggalin aku sendirian di sini, Bay? Gak usah sok manja, kelihatannya kamu baik-baik saja kok, ketus Sally. Ya sudah, aku pergi dulu. Bayu pun lantas meninggalkan ruangan. Memangnya enak dicuekin, cibir Sally. Anaknya sih ganteng, tapi ibunya seperti nenek sihir. Sally memasuki ruang perawatan Sagara. Kamu jangan khawatir, perempuan itu bukan siapa-siapanya Bayu. Ibu tahu dari mana? Ibu dengar sendiri dari Bayu, gadis itu hanya rekan kerjanya. Atasannya yang meminta Bayu mengantarkannya ke sini karena kurang enak badan. Kinara cepat-cepat menyeka air matanya saat Sagara tiba-tiba terbangun. Kenapa ibu menangis? Ibu tidak menangis sayang, ibu hanya terlalu banyak menguap. Maaf ya Bu, semalam ibu pasti kurang tidur, ucap Sagara. Tidak perlu meminta maaf, jika bisa ibu mau menggantikanmu sakit. Sudah hampir sore, tidak apa kalau ibu mau pulang. Maaf, ibu tidak bisa menginap semalaman di sini. Tidak apa Bu, ibu datang ke sini saja sudah membuat kami senang. Ya sudah, ibu pulang dulu Sagara, ikuti apa yang dikatakan dokter. Kamu pasti tidak mau kan berlama-lama dirawat di sini? Ucap Sally, terima kasih Nek. Wanita parubaya itu menyunggingkan senyumnya sebelum akhirnya meninggalkan ruangan. Aku senang nenek jadi baik, padahal dulu selalu marah-marah sama aku dan ibu. Ini adalah jawaban dari Allah atas doamu. Semoga nenek tidak berubah galak lagi. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah teras. Sepertinya ada yang datang, Bu. Kinara beranjak. Bu Kinan? Selamat siang Bu Kinara. Selamat siang ibunya Sagara. Selamat siang. Ia pun lantas mempersilahkan wali kelas dan kawan-kawan sekelas Sagara itu untuk masuk. Saga, ada ibu guru Kinan dan teman-teman sekelasmu. Kamu sakit apa Saga? Kamu kapan masuk sekolah lagi? Nanti kita makan bekal bersama lagi ya. Satu persatu bocah itu bergantian menyapa Sagara. Anak-anak, Sagara belum sehat. Kata dokter dia terkena gejala tipes jadi harus dirawat selama beberapa hari ke depan. Sayang sekali padahal sekolah berencana menunjuk Sagara untuk mengikuti lomba cerdas cermat antar sekolah, ujar Bu Kinan. Mungkin ibu bisa menunjuk siswa lain untuk menggantikan Sagara. Saga, ini buah-buahan buat kamu. Kami mengumpulkan uang saku hari ini, ucap Sherin. Terima kasih teman-teman. Bu Kinara, apa kita bisa bicara sebentar? Mari Bu. Saya perhatikan akhir-akhir ini Sagara sering melamun dan fokusnya dalam mengikuti pelajaran di kelas menurun. Maaf, apakah ada masalah yang sedang terjadi di keluarga Ibu? Tidak ada masalah apapun dalam keluarga saya, semuanya baik-baik saja Bu. Ia memilih menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Syukurlah jika tidak ada masalah apapun. Mungkin saya memang harus lebih memperhatikan Saga. Anak-anak, mari kita pulang, biarkan Sagara beristirahat. Kami pulang dulu ya Saga, cepat sembuh, ucap Sherin. Terima kasih teman-teman. Ya sudah Bu Kinara, kami pamit dulu. Selamat siang. Tidak berapa lama kemudian, ada yang menelpon. Ibu, ada yang menelpon, seru Sagara. Kamu angkat saja, sahut Kinara. Sagara menggeser tubuhnya lalu meraih ponsel sang ibu yang berada di samping keranjang buah. Halo, Bibi Tiara. Halo, ini pasti Sagara ya. Di mana ibumu? Ibu sedang di kamar mandi. Oh begitu, bagaimana kabar kalian? Semuanya baik-baik saja bukan?
Kami semua baik-baik saja, Bi. Syukurlah kalau begitu. Kamu sudah sekolah, sayang? Sudah, Bi. Sekarang aku kelas 1 SD. Sepertinya baru kemarin Bibi menggendongmu. Kamu sudah besar saja. Bi, ini ibu sudah selesai dari kamar mandi. Ya sudah, berikan handphonenya pada ibumu ya. Halo nak, bagaimana kabarmu? Kabar kami sedang kurang baik, Mbak. Sagara sudah 2 hari ini dirawat di klinik. Astaga, kenapa tadi Sagara bilang kabar kalian baik-baik saja? Begitulah Sagara, dia tidak suka membuat siapapun khawatir apalagi sedih. Saga sakit apa nah? Dokter bilang dia terkena gejala tipes. Setauku penyakit ini menyerang seseorang yang daya tahan tubuhnya lemah dan banyak pikiran nah. Iya Mbak, ada apa? Apa Bayu selalu bersikap baik pada Sagara? Apa dia memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri? Iya Mbak, Mas Bayu baik kok. Dia juga sayang dan perhatian pada Sagara. Syukurlah, aku senang mendengarnya. Oh ya, kabar Mbak Tiara sendiri gimana? Kabarku baik-baik saja. Oh ya, aku punya kabar baik. Kabar baik apa Mbak? Minggu depan aku kembali ke tanah air. Sungguh? Ya, kontrak kerjaku di sini sudah habis dan aku tidak ingin menambah masa kontrak. Aku ingin pulang dan membuka usaha di Indonesia. Alhamdulillah, aku senang mendengarnya. Setelah 5 tahun lebih akhirnya Mbak memutuskan pulang. Tentu saja seperti kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Tempat paling nyaman hanya di tanah kelahiran kita sendiri. Oh ya nak, kamu minta oleh-oleh apa? Aku tidak mengharap apa-apa dari Mbak. Yang penting Mbak bisa tiba di rumah dengan selamat. Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya. Jam istirahat sudah selesai. Sampaikan peluk ciumku untuk Sagara. Iya Mbak. Mbak Tiara jaga diri baik-baik. Panggilan terputus. Bibi Tiara mau pulang ke Indonesia sayang. Sungguh, jika nanti Bibi pulang kita jalan-jalan. Asik. Tiara adalah kakak perempuan Kinara. Usianya 5 tahun lebih tua. Tiara memutuskan berangkat sebagai tenaga kerja wanita di negara Hong Kong saat Sagara baru berusia 3 bulan.